Halo, salam Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu dari Kabupaten Buton Selatan. Namanya Rizal. Saya panggil saja beliau ini Bung Rizal. Yang bersangkutan adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan. Tapi juga ternyata saya baru tahu beliau ini politisi dari Partai PDI Perjuangan. Saya harus mohon maaf pada beliau, pada Bung Rizal ini, karena kemarin datang ke sini langsung menyampaikan informasi tentang kasus dugaan ijazah palsu Bupati Buton Selatan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena kemarin saya tidak layani. Kenapa saya tidak layani dengan baik? Karena pertama itu kemarin hari Jumat, keburu mau harus sholat Jumat. Tapi yang terpenting adalah saya tidak tahu sebetulnya posisi kasusnya seperti apa. Ternyata dokumen yang disodorkan pada saya oleh Bung Rizal ini, Ombudsman Papua sudah mengeluarkan LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan, atas pengaduan salah satu warga masyarakat di Papua ke Ombudsman Perwakilan Papua terkait dengan dugaan ijazah palsu dari Bupati Buton Selatan. Siapa namanya? Laode Arusani. Pak Laode Arusani. Saya sendiri belum pernah ketemu beliau, barangkali setidaknya belum pernah saya berdiskusi dengan beliau. Yang terhormat Pak Laode Arusani. Makanya kemarin saya telepon langsung Kepala Perwakilan Ombudsman di Papua untuk memperoleh gambaran singkat apa sebetulnya yang terjadi, karena selama ini saya tidak mengikuti dengan baik pengaduan ini. Tetapi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton Selatan, nampaknya saya dengar informasi hangat sekali, bahkan terjadi semacam dualisme dukungan, gejolak di masyarakat. Ada semacam gejolak-gejolak atau riak-riak kecil di masyarakat terkait dengan kasus ini. Benar. Tuh, saya mau tanya, Anda ini sebetulnya kan Anda cerita sama saya tadi bahwa sepupu satu kali dengan Pak Bupati ini. Benar, Pak. Keluarga dekat sekali ya? Dekat sekali. Yang bersaudara siapa nih? Ibu sama bapaknya beliau bersaudara. Ibu sama iya, sangat dekat ya? Sangat dekat. Saudara kandung? Ya, saudara kandung. Oh, juga Anda kayaknya, Anda pernah bilang sekretaris PDI Perjuangan? Ya, mantan sekretaris beliau. Oh, tidak lagi sekarang? Sekarang tidak lagi, diganti adik beliau sendiri yang sekarang menjabat ketua DPR. Jadi diganti oleh adik kandungnya? Iya, adik kandungnya sendiri. Sepupu Anda sekali berarti? Iya, sama posisinya. Oke. Tapi saya itu agak heran sebetulnya. Pertama, dari segi keluarga sangat dekat. Benar. Ini merupakan bagian dari keluarga inti. Ya. Kemudian yang kedua, Anda pengurus PDI Perjuangan. Yang bersangkutan Pak Bupati itu kan juga ketua PDI Perjuangan. Benar, Pak, benar. Ada apa sebetulnya yang terjadi ini sehingga begitu gencarnya mau sampai ke Jakarta, mau pertanyakan kasus itu ke Ombudsman, tapi datang dulu ke saya. Gimana sebetulnya? Nah, jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa benar kami berkeluarga dan juga benar kami sama-sama satu partai. Hanya saya secara pribadi mewakilkan teman-teman yang lain penggiat pendidikan di sana merasa khawatir dengan kondisi daerah dengan adanya gejolak dugaan ijazah palsu ini. Jangan sampai ini akan menjadi presiden buruk buat generasi ke depan, bahwa tanpa sekolah pun kita tidak ada masalah untuk masuk pada ranah publik. Nah, ini menurut saya akan merusak begitu marwah pendidikan kita. Tapi bukan kepentingan untuk melengsarkan Pak Bupati ini?
Nah, itu persoalan lengser dan tidak lengser itu nanti urusan hukum. Kami tidak punya kapasitas untuk melengserkan, di mana kami juga sama-sama satu partai. Hanya saya pribadi selaku mantan sekretaris PDI masih percaya bahwa kader-kader PDI itu merupakan kader-kader yang berkualitas. Nawacita partai harus kita tegakkan di situ, sehingga kader-kader juga harus menghindari hal-hal yang sifatnya negatif, maladministrasi dan sebagainya, hingga kepercayaan publik sama partai itu masih tetap terjaga. Iya, saya mau tanya ini, Anda kan ketua PDIP, sekretaris PDIP, tapi sebelumnya ketua KPU. Ketua KPU. Nah, pada waktu jadi ketua KPU, kan saat itu pemilihan bupati dan wakil bupati Buton Selatan. Benar, Pak, benar. Kok Anda tidak mempersoalkan ijazahnya pada saat itu? Ya, jadi di KPU kemarin kami diwajibkan memverifikasi yang masuk syarat calon. Yang masuk syarat calon hanya ijazah SMA sederajat. Dia tertuang di PKPU 3, itu pasal 4 poin C dia. Ya jelas bahwa SLTA sederajat yang merupakan syarat calon. Hanya ijazah SLTA sederajat yang Iya, diperiksa? yang tertuang di syarat calon, maka itu menjadi kewajiban KPU untuk memverifikasi. Tapi kan bisik-bisik waktu itu sudah ada informasi juga barangkali bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu untuk jenjang pendidikan sebelumnya. Belum, nanti pasca pemilihan baru mulai disoal. Seandainya disoal dalam masa tahapan, ini akan menjadi kewajiban mutlak buat KPU memverifikasi. Oh, jadi sudah lolos administrasi Sudah tahap awal? selesai, Oke. baru disoal. Dipersoalkan oleh kelompok yang kalah atau gimana ya? Kelompok yang kalah. Oh, tapi Anda berpihak pada kelompok yang kalah berarti saat ini? Enggak, saya persoalan keberpihakan, saya berpihak kepada kebenaran gitu. Ya. Saya mau tahu, ini Anda ke sini itu emang orang Sulawesi Tenggara, kalau ke Jakarta ada masalah-masalah yang mereka pertanyakan terkait dengan ombudsman atau masalah-masalah lain, ada yang ke saya gitu. Tapi saya sendiri belum dapat laporan akhir hasil pemeriksaan dari Ombudsman Papua. Anda sudah dapat belum? Sudah, kami sudah ditembuskan teman-teman. Itu sudah beredar di sana, hampir semua kalangan di sana sudah tersebar. Bahkan beberapa media sudah memuat. Dari siapa diperoleh itu? Dari Sony Awom Yang melapor di sana. Oh, yang melapor di sana kirim Ke teman-teman di Busel. ringkasan hasil pemeriksaan itu? Iya. Dan itu sudah menjadi bahan diskusi di sana. Apa sebetulnya yang kalian tahu tentang hasil pemeriksaan ombudsman? So, saya sendiri ini belum baca ya, makanya saya ini sebetulnya masih sedikit meraba-raba meskipun saya sudah dapat gambaran singkat dari Kepala Perwakilan Ombudsman di Papua. Ya, sebenarnya ada beberapa poin. Nanti detailnya kami sudah lampirkan di surat. Jadi yang pertama bahwa bersurat untuk kemana ini? Ke Ombudsman. Sudah disampaikan? Iya, kemarin dari bersama-sama Pansus DPRD Busel juga sudah menyertakan surat itu ke Ombudsman Jakarta? Iya, Ombudsman RI. Nah, jadi pertama bahwa di tahun 2005 keluarnya ijazah yang bersangkutan, SMP Banti itu belum melakukan ujian, dan itu diperkuat oleh keterangan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kedua terkait dengan kode ijazah yang notabene itu adalah kode ijazah wilayah NTB. Nah, ini kok tiba-tiba dituangkan di situ di ijazah Papua yang dikeluarkan atas nama Laude Arab-Sani. Jadi waktu itu pada tahun 2005 itu SMP Banti asal yang bersangkutan Pak Bupati ini belum melakukan ujian. Tapi sudah berdiri. Sudah ada pada waktu itu. Kemudian kedua, nomor serinya itu bukan di Papua, tetapi nomor seri NTB. Oke, nanti kita lihat ya. Ini menarik buat saya karena itu juga daerah saya kan, daerah kita semua di Buton ini. Tapi saya tidak terlalu detail tahu persoalan ini sehingga saya harus banyak bertanya. Nah, upaya yang dilakukan apa saja sampai sekarang? Ya, kami coba mengkonfrontir di pihak-pihak terkait, sehingga kemarin pun telah terbentuk pansus untuk menindaklanjuti ini. Pansus DPRD
Buton Selatan. Iya, Buton Oke. Selatan. Sudah sejauh mana kerja mereka? Sejauh ini terakhir konfirmasi dari Ketua Pansus sudah menemukan 4 alat bukti. Hanya nanti katanya pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan baru dituangkan nanti. Pansus itu sudah kemana saja? Hari ini Pansus ke Papua sudah ada yang berangkat, ke NTB, sama yang di Jakarta ini sendiri sudah. Oke. Jadi tiga tujuan ya? Ya, 3 tujuan. Papua kemana saja Papua? Papua di Mimika, yang wilayah administratif Termasuk SMP. Ombudsman? Termasuk ke Ombudsman. Ke Ombudsman sama di Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, bagus. Nah, apa sebetulnya yang meresahkan? Kan tuh dia sudah terpilih jadi bupati. Ya, sebelumnya wakil bupati ya. Ya, ya. Nih Pak Agus Syafei, dia lagi disekolahkan, kemudian Ya. dia sekarang jadi bupati, definitif. Ya. Apa sebetulnya? Apakah yang bersangkutan tidak menunjukkan penting nggak ijazah itu dipersoalkan ketika sudah jadi bupati? Ya, pertama bagi kita yang merupakan penggiat pendidikan itu sangat penting, Pak. Ya, ini akan menjadi catatan sejarah generasi ke depan. Yang kedua, melihat kinerja bupati itu sendiri. Nah, ini kita hati-hati menafsirkan. Tapi menurut amatan saya itu sudah lebih banyak ke moderat. Nah, Anda sendiri penggiat pendidikan, sekolah Anda di mana sebelumnya? S1 di Unhas, S2 di UGM. Oh, Anda master ya? Ya, sudah selesai. Tapi berarti tidak sudi dipimpin oleh seorang yang diduga berijazah palsu gitu. Iya, benar. Tapi apakah tampilan sehari-harinya yang bersangkutan menunjukkan kadarnya memang ya tidak lulus SMP atau tidak layak untuk berijazah SMA atau gimana? Ya, kalau amatan saya memang agak ini ya, tidak menunjukkan kapasitas sebagai seorang pemimpin begitu untuk bisa menstabilkan daerah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau yang tidak menciptakan kegaduhan di daerah paling minimal ini. Sekarang kegaduhan apa yang diciptakan oleh kebijakan dia? Misalkan perombakan kabinet yang hampir setiap saat. Oh, ganti-ganti pejabat. Ganti-ganti pejabat. Itu terjadi. Terjadi. Tapi belum ada komplain. Ada komplain ke Ombudsman atau KSN? Sudah pernah ada yang komplain atas nama Marjani Wali. Ombudsman, ke Ombudsman? ASN, ke ASN. KSN. Ya. Oh, udah. Dan Udah ada sudah ada balasan. tindak lanjutnya. Sudah ada balasan dari KSN bahwa dikembalikan ke posisi semula karena tidak ada alasan yang kuat untuk itu. Tapi yang bersangkutan Tidak mengindahkan. justru rekomendasi KSN Tidak diindahkan. Tidak diindahkan. Sampai hari ini masih gitu. pada posisi kebijakan yang perombakan tadi. Hal lain yang menjadikan Anda prihatin. Termasuk ini persoalan anggaran daerah. Tentu ini akan menjadi hal fundamental buat daerah, perkembangan daerah ketika penganggarannya dikelola dengan baik. Itu berawal dari proses tender dan sebagainya. Tendernya seperti apa? Nah, Tidak objektif, kan ada syarat-syaratnya tender kan Ya. sekarang online. menurut saya tidak ada beberapa kejadian kemarin yang tidak objektif. Bahkan ada beberapa tender yang sudah dilakukan profesional dibatalkan sepihak. Entah karena apa, ini masih dalam tahap. Mungkin karena anggaran COVID. Ada. Kalau anggaran COVID, yang lainnya tidak akan ditender karena bersamaan ada beberapa paket. Oh gitu. Nah, ini Nah, sekarang ini kembali, saya khawatir pada Anda sebetulnya kan meskipun pendidikan Anda sarjana dan bahkan master ya, jenjang master dari UGM lagi. Tapi dari sudut keluarga Anda bisa dipojokkan, bahkan masyarakat, pihak yang pro pada yang bersangkutan akan dipojokkan. Gimana itu? artinya saya pribadi sudah siap dengan segala resiko ketika saya menganggap bahwa ini harus disuarakan untuk kepentingan daerah, untuk menyelamatkan daerah. Ya, segala resiko kita sudah siap pertanggungjawabannya. Saya dengar istri Anda juga adalah sepupu satu kalinya Pak Bupati. Benar, Pak, benar. Ini aneh gitu. Keluarga dekat semua menggugat Bupati, bahkan bukan mustahil Pak Bupati itu jatuh kalau diproses terbukti administrasinya
memang ada kebohongan, ada kepalsuan ijazah itu. Gimana itu? Kalau saya pribadi bersama keluarga sudah berdiskusi banyak hal terkait ini. Pada prinsipnya kami melihatnya ini sudah secara utuh bahwa ini kita milik daerah. Oh, oke. Kita harus melakukan penyelamatan terhadap hal-hal yang konotasinya bisa memunculkan keresahan, hal-hal negatif ke daerah itu sendiri. Maka kami berkesimpulan bahwa memang kita harus menyuarakan ini untuk pelajaran di generasi selanjutnya. Anda fight untuk terus Fight. berjuang? Siap fight. Harapan terakhirnya apa? Ya, harapan terakhir mungkin ini menjadi catatan sejarah buat Buton Selatan agar ke depan ya sumber daya manusia yang kita ciptakan itu benar-benar qualified, prosedural, dan administratif ini. Ya, sekarang Anda bertanya pada saya. karena begini, saya terus terang abaikan kemarin, karena saya takut gitu. Apa yang saya harus katakan nih? Padahal pengetahuan saya sangat dangkal, informasi yang saya peroleh juga sangat sumir tentang itu. Siap. Jadi dari kami sejak kemarin itu sekedar mempertanyakan sudah sejauh mana hasil evaluasi dari Ombudsman Provinsi, apakah sudah ditembuskan ke sini atau belum, apakah sudah diproses atau belum. Kemudian yang kedua, Ombudsman RI sendiri bagaimana prosesnya untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini. Di Ombudsman itu ada pengampu bidang atau pengampu substansi bidang. Tentu ini bidang pendidikan. Kemudian ada pengampu wilayah, provinsi. Siapa yang mengampunya? Nanti itu saya kira ada teman anggota pimpinan yang lain yang menjadi pengampu itu. Kemudian yang kedua soal tindak lanjutnya gini. Kalau itu LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan, sebenarnya itu sudah berdasarkan fakta-fakta hasil investigasi yang akurat. Saya harus katakan itu akurat berdasarkan temuan lapangan. Saya percaya teman-teman di Ombudsman, termasuk di perwakilan, kalau kerja itu profesional. Nah, kalau mereka menemukan sesuatu dan memberikan usul namanya tindakan korektif apa yang harus dilakukan, nah itu mereka sampaikan kepada pihak yang harus menindaklanjutinya. Siapa yang menindaklanjutinya? Apa kalau sudah jadi pejabat, mungkin Kementerian Dalam Negeri gitu, atau siapa? Nanti kita lihat dulu siapa yang menjadi pihak yang disarankan untuk menindaklanjuti laporan akhir itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita kawal agar ditindaklanjuti hasil temuan itu atau tindakan korektif itu. Nah, saya kira untuk kasus ini karena menjadi ampuan pimpinan yang membidangi pendidikan dan juga koordinasi tentu saja dengan pengampu wilayah, maka kemudian nanti saya akan coba pertanyakan di Ombudsman. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti tentang itu. Saya mohon maaf, tapi saya pahami itu karena kemarin juga saya kedatangan teman-teman dari Sulawesi Tenggara, juga orang-orang Buton, juga sedikit berdiskusi tentang itu. Saya dapat gambaran yang agak lebih banyak ketimbang sebelumnya. Dan pada saat yang sama sekali lagi saya menelepon bicara dengan Kepala Perwakilan Ombudsman di Papua, dan terkonfirmasi sebetulnya apa yang Anda sampaikan tadi itu menurut Kepala Perwakilan Ombudsman di Papua terkonfirmasi bahwa ijazahnya diduga memang di sana memang belum berdiri bukan belum berdiri sebetulnya. Tempat sekolahnya itu belum menyelenggarakan ujian pada tahun 2005. Itu clear ya sampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman. Yang kedua itu nomor seri ijazahnya, kira-kira begitu ya. Itu betul. Nah, kita akan lihat kelak, saya kira apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan Ombudsman, baik perwakilan Papua maupun Jakarta, itu nanti saya akan turut mengawalnya juga. Bagaimana ujungnya? Apakah seperti yang diharapkan barangkali Bupati harus didiskualifikasi? Nah, itu cerita yang berbeda ya, cerita yang berbeda. Tapi saya harus menyatakan bahwa Ombudsman tidak punya kepentingan apa-apa
kecuali melakukan pengawasan, dan kemudian kalau ada pengaduan memastikan apakah pengaduan itu betul maladministrasi atau tidak. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman itu terjadi maladministrasi, dan dua isyarat utama tadi saya katakan seperti itu. Apalagi? Saya kira secara umum sudah clear lah. Kita menaruh harapan banyak agar benar-benar masalah ini tidak menjadi lagi polemik. Ya, makanya itu kita coba. Saya juga secara pribadi akan coba mengawalnya ya. Tapi saya mau koordinasi dengan teman-teman anggota pimpinan terkait dan juga termasuk Kepala Perwakilan Ombudsman di Papua. Ya, saya kira itu dan mudah-mudahan baik-baik saja ya. Amin. Ini kan kalau yang diperlukan bagi kita sebetulnya adalah kejujuran. Benar. Kejujuran itu adalah ekspresi dari hati yang bersih. Kalau hatinya tidak bersih, maka dia pasti tidak jujur. Itu yang harus dicatat. Jadi pemimpin yang tidak jujur itu adalah ekspresi hatinya yang tidak bersih. Ya, siap. Nah, seharusnya pemimpin yang kita miliki adalah mereka yang berhati jujur, sehingga memang menjadi teladan bagi seluruh warga di daerah kita masing-masing. Siap. Saya kira itu ya. Nanti kita tindak lanjuti. Mungkin satu saat tambahkan, jangan sampai ada persepsi bahwa ini kita dibenturkan dengan partai, itu tidak sama sekali. Kita melihat di partai ini adalah partai yang besar. Jadi kita tidak. Ya, partai penguasa di Indonesia sekarang. Ya, benar. Ruling party ini, the really ruling party PDI Perjuangan. Benar, Pak. Dan kita, makanya saya sampaikan di sini, mudah-mudahan menjadi pengetahuan bersama bahwa memang ini oknumnya saja. Karena saya sendiri selaku kader partai menghendaki partai ini bersih. Partai ini benar-benar mengorbitkan, menciptakan kader-kader yang berkualitas dan profesional. Saya kira itu saja mungkin yang saya coba klarifikasi. ya. Ini terima kasih catatan Bung Rizal terakhir, karena saya sendiri tidak ingin dianggap ini berpihak mana-mana. Saya tidak, karena saya cuma salah satu pimpinan ombudsman yang memang di ombudsman cara kerjanya seperti itu ya. Dan tidak ada kepentingan kami untuk berpihak pada satu partai politik apapun, atau apalagi menyerang satu partai politik apapun. Dan itu penjelasan tadi saya kira clear ya untuk kita semua. Kami di Ombudsman pasti akan mengawal setiap hasil temuan untuk dilakukan tindakan korektif seperti yang disarankan, seperti yang dicatatkan secara tertulis dalam laporan akhir Ombudsman itu. Saya kira itu aja, saudara-saudara sekalian. Salam Indonesia. Salam Indonesia.